Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam acara Pagi Menyapa bersama saya Baptista Sabda Bunda. Saya akan membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber pertolongan dan kehidupan kami, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih juga karena Engkau senantiasa mengingatkan kami melalui Pagi Menyapa yang dibawakan oleh hamba-Mu, orang-orang yang telah Engkau pakai sebagai perantara kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap mereka, dan Engkau memberkati juga setiap kami yang akan mendengarkan, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik, terlebih-lebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan. Kami juga menyadari bahwa banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami lakukan dan mohon ampun. Inilah doa yang jauh dari kata sempurna. Kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30 yang akan saya bacakan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Jadi, dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang setia melakukannya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah bertumbuh, berjuang, dan berbuah. Jadi 3B yang diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Nah, di sana ada suatu cerita yang menarik Bapak Ibu tentang seorang tuan yang memiliki ladang kemudian digarap oleh penggarap-penggarapnya. Tuan itu sudah menyiapkan benih yang baik untuk ditanam. Kemudian direspon oleh para penggarap itu dengan baik, segera menanam, merawat benih itu. Nah, tidak diduga-duga pada malam harinya ada seorang penjahat, ada seseorang yang berbuat tidak baik, menaburkan juga benih, tapi bukan benih gandum, tapi benih lalang. Keesokan harinya kaget nih penggarap-penggarap, loh kok ada benih lalang? Bukankah
benih-benih yang ditaburkan adalah benih-benih gandum. Lalu mereka berbondong-bondong menyampaikan berita ini kepada tuannya, dan tuannya merespon untuk tidak mencabut lalang itu. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu, kenapa ya? Kenapa lalang itu tidak dicabut ketika masih benih, masih kecil? Bukankah lalang itu dapat menghambat pertumbuhan dari gandum itu. Kalau dicabutkan otomatis kalau di logika itu justru pertumbuhan gandum itu menjadi semakin baik. Tapi kenapa tidak dicabut gitu? Lalang dan gandum itu ibarat orang percaya. Orang percaya adalah gandum. Lalang adalah apa? Proses atau keadaan, kondisi yang dihadapi oleh orang itu. Kesukaran, kesulitan, pencobaan, musibah. Contohnya gini Bapak. Anak kecil itu kan memiliki keterbatasan dalam cara berpikir, berlogika ya, tentu saja. Kemudian dalam memahami sesuatu itu keterbatasan. Yang ada dalam benaknya adalah bagaimana dirinya itu ingin bermain. Nah, lalang ini kita ibaratkan sebagai suatu soal matematika yang khusus untuk anak SMA gitu. Bisa dikerjakan apa enggak? Enggak, tentu enggak bisa. Seorang anak kecil tidak mungkin mengerjakan soal-soal anak SMA yang sudah lanjut, yang sudah kelas 3. Perkaliannya sudah bukan perkalian anak-anak SD. Tetapi anak itu memerlukan proses bertumbuh. SD, SMP, SMA. Melalui kehidupannya dia merasakan banyak sekali pengalaman yang kemudian memupuk dirinya, membuat dirinya itu menjadi pribadi yang lebih baik. Semakin berkembang gitu ya kan. Itu ibaratnya seperti anak dia seperti itu. Kemudian pada saatnya dia bisa mengerjakan soal perkalian itu. Demikian juga orang percaya Bapak Ibu. Dalam kehidupan banyak sekali kesukaran, banyak sekali godaan. Nah, disitulah kita harus berkembang. Berkembang gimana? Kita tekun di dalam doa, bersabar, menjalani, menggumuli proses permasalahan yang sedang kita hadapi, tidak putus asa, terus berjalan ya. Hingga saatnya kita bisa untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam hidup kita. Kita bertekun dalam doa, berserah kepada Tuhan, berusaha dengan maksimal, berjuang. Dan yang menjadi poin akhir adalah berbuah. Jadi dalam kita melakukan perkembangan itu, proses perkembangan itu, kita juga harus berbuah, berdampak bagi orang lain. Ketika kita sudah berbuah, berdampak bagi orang lain, buah itu juga dirasakan oleh orang lain. Orang lain itu juga tergerak hatinya untuk membantu permasalahan, problem yang sedang kita alami. Sehingga apa? Sehingga permasalahan atau problem itu dapat terselesaikan. Orang lain juga membantu dalam meringankan. Lalang dan gandum itu akan sangat sulit dibedakan ketika masih benih, ketika masih kecil itu masih sangat sulit untuk dibedakan. Dan dari apa? Daunnya, kemudian dari batangnya ya, sangat sulit. Tapi ketika sudah berbuah, nah ini bisa dibedakan. Lalang itu kemudian dicabut, dikumpulkan dan dibakar. Gandum yang berbuah, ada lalang di sana, wah lalangnya kelihatan tidak berbuah, dicabut lagi, kumpulkan, dibakar. Kita sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan, jangan lopro ya, jangan semplah, jangan berputus asa. Kita tetap sedikit dawuh Gusti,
Apa yang Tuhan inginkan ketika kita menghadapi persoalan, itulah yang harus dilakukan. Kita terus berproses hingga matang, hingga berbuah. Berbuah itu dirasakan juga oleh orang lain. Kemudian ada timbal balik dari orang lain karena buah kasih kita. Tuhan memakai mereka meringankan persoalan kita. Berjuang, bertumbuh, berjuang, berbuah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih dan karya-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa orang percaya sejujurnya seperti gandum dan lalang. Kami melewati pergumulan kehidupan kami berproses dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami agar terus bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kelak kami dapat berbuah, dan buah itu dapat dirasakan oleh orang lain, dan Engkau sendiri tidak pergi dari kehidupan kami. Engkau memakai setiap orang yang telah merasakan buah dari kami yang senantiasa melakukan firman-Mu. Engkau membantu kami sehingga persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kami dapat berkurang. Ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa kami adalah makhluk yang lemah. Kami mohon kiranya Roh Kudus hadir dalam setiap diri kami, menuntun kehidupan kami, sehingga hati kami, perbuatan kami hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami lakukan, kami mohon ampun. Inilah doa dan permohonan kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.